Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Saat Teduh Pagi, edisi Selasa 19 Januari 2021. Tema kita hari ini, buah ketidaktaatan. Firman Tuhan dari 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 23. Sebelum kita membaca merenungkan firman, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan memuliakan Tuhan pada pagi ini, memperkenankan kami menikmati hari baru hari ini. Kami menyambut dengan rasa syukur dan gembira hidup ini di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh kami. Perkenankan kami menikmatinya ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga firman Allah ini dapat kami pahami dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah langkah kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 15 ayat 20 ayat 10 sampai 23. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Buah ketidaktaatan, buana katang mengkaulan. Saudara yang terkasih, banyak kisah dalam Alkitab yang bercerita tentang ketaatan. Pada awalnya ketaatan memang berat, namun berujung menyenangkan. Lawan kata dari ketaatan adalah ketidaktaatan. Pada akhirnya ketidaktaatan akan menyengsarakan. Demikian halnya yang kita lihat dalam kehidupan Raja Saul yang telah diteguhkan Tuhan untuk menumpas orang Amalek. Dengan jelas Tuhan berkata, tumpaslah segalanya tanpa sisa. Tetapi Saul hanya menumpas sebagian dan mengambil jarahan.
Ketika ditegur oleh Samuel, ia berdalih, tetapi rakyat mengambil jarahan untuk korban persembahan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jawaban yang cukup diplomatis. Ia menuduh rakyatnya sendiri dan mengatakan apa yang dilakukan rakyatnya itu benar. Tetapi apapun dalihnya, Saul tetap salah dan gagal sebab ia telah melanggar perintah Allah. Ia tidak menampakkan ketaatannya. Akhirnya Saul harus menerima akibat ketaatannya itu. Dia ditolak untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saudara-saudara yang terkasih, hal pertama yang harus kita lakukan ketika gagal adalah mencari penyebab utama kegagalan itu dan bukan berdalih membenarkan diri. Kegagalan banyak terjadi karena ketidaktaatan terhadap perintah Allah atau aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu taatilah perintah Allah, maka berkat dan penyertaannya selalu menyertai hidup kita. Janganlah hidup dalam ketidaktaatan, karena cara hidup seperti itu adalah kesia-siaan. Karena itu berupayalah hidup dalam kebenaran dan ketaatan dalam Kristus, agar kehidupan kita selalu berada dalam kebenaran yang dikehendakinya. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Firman Tuhan menyapa kami, mengingatkan kami dan menegur kami. Memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa membangun ketaatan di hadapan-Mu sebagai anak-anak yang telah menerima pengampunan anugerah keselamatan. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk perjalanan hidup kami hari ini. Lindungi dan sertailah kami. Jauhkan kami dari berbagai gangguan-gangguan. Kami boleh melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami dengan baik. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam berbagai kegiatan dan pekerjaan mereka hari ini. Yang dalam kondisi sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka kiranya Tuhan hiburkan. Yang dalam kondisi bergumul, Tuhan selalu menopang mereka dalam kondisi bersuka cita, menikmati pertama usia, menikmati setiap anugerah Tuhan. Sempurnakan syukur mereka. Dalam masa-masa tua, menikmati masa pensiun, berkati mereka semua. Anak-anak dalam proses perjuangan pendidikan, Tuhan berkati. Peliharakan seluruh pemerintah kami hari ini, terus berkarya dan mengayomi kami dengan baik, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Semua garda terdepan hari ini Tuhan berkati. Kami semua tetap menjaga dan melindungi diri, dan kami mohon Tuhan selalu menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami naikkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita.